Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang narasi lokal, narasi selombengang yang dihidupi oleh masyarakat Seko di pedalaman Sulawesi Selatan. Masyarakat Seko yang ada di Sulawesi Selatan menjadikan selombengang sebagai falsafah hidup mereka. Selombengang dikatakan sebagai falsafah karena selombengang adalah pandangan hidup, cara hidup, dan prinsip hidup yang benar. Istilah selombengang diambil dari kata lombeng. Lombeng itu adalah jenis tanaman biji-bijian yang menyerupai kacang panjang. Nah, pada zaman tradisional, orang Seko menjadikan lombeng sebagai patokan untuk menimbang emas. Jadi berat 4 biji lombeng itu timbangannya sama dengan 1 gram emas. Jadi kalau 2 gram emas itu sama dengan 8 biji lombeng timbangannya. Dan seterusnya. Nah, biji-biji lombeng yang dikumpulkan di dalam satu tempat disebut dengan selombengang. Penjelasan yang terkait dengan istilah selombengang selalu dihubungkan dengan saruhane. Saruhane merupakan kalung manik-manik yang di dalamnya terdapat 3 ukuran yang berbeda, ada besar, ada sedang, dan ada yang kecil. Kemudian kalung manik-manik tersebut yang besar di posisi paling bawah seperti permata pada kalung. Lalu kemudian di atasnya ada sedang, dan yang paling atas itu adalah yang kecil dengan beragam warna-warni yang menyatu pada manik-manik itu. Ada warna merah, ada warna hitam, ada warna putih, dan ada warna kuning. Pada kalung manik-manik yang disebut juga biasa dengan manik-manik selombengang. Teman-teman, bila kita kemudian menginterpretasi makna yang diungkapkan oleh simbolisme selombengang, maka dapat dikatakan bahwa selombengang adalah tempat atau wadah menghimpun masyarakat dengan menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan yang ada. Baik perbedaan jenis kelamin, perbedaan pendapat, perbedaan status sosial, perbedaan golongan, perbedaan agama, dan perbedaan entitas-entitas lainnya. Dengan prinsip bahwa di dalam wadah itu, yakni selombengang, kebenaran harus dijunjung tinggi, kasus harus diwujud nyatakan, dan keadilan harus menjadi keutamaan di dalam kehidupan. Yang besar, sedang, dan kecil menyatu dalam satu kesatuan yang disebut dengan masyarakat, dengan berbagai macam identitas masing-masing. Jadi yang besar di sini menjadi kekuatan yang kecil, bukan menjadi penindas dari yang kecil, tapi yang besar atau si kaya membantu yang miskin, yang kuat menopang yang lemah, sehingga di dalam kehidupan masyarakat tidak ada yang terpojokkan atau terdiskriminasi dalam kebersamaan. Selombengang diimani oleh masyarakat Seko sebagai ajaran dari Tuhan. Atau pesan selombengang adalah pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Roka. Roka pada saat itu dianggap sebagai orang yang abnormal dan juga orang yang diterpinggirkan di dalam kehidupan masyarakat Seko. Dan pada waktu itu ia memperoleh pesan ilahi
amanah ilahi tentang selombengan yang harus disampaikan kepada masyarakat Seko, menjawab konflik sosial yang sedang terjadi di kala itu. Di Seko pada zaman itu terjadi konflik sosial karena ketidakadilan, persoalan penindasan, dan perebutan wilayah kekuasaan Kato Baraang. Sehingga dalam situasi dan konteks seperti ini, Roka muncul dan tampil menyampaikan pesan Salombengang. Sehingga Roka kemudian diberikan istilah gelar Pasupu. Pasupu itu sama dengan Hermes dalam mitologi masyarakat Yunani, sebagai perantara antar dewa dan masyarakat Yunani. Demikian adanya Roka sebagai perantara atau penyambung lidah Tuhan yang disampaikan kepada masyarakat Seko. Nah, pesan Salombengang yang disampaikan oleh Roka ialah supu upak nato Seko ina isang itima Salombengang, atau dengan kata lain, anak wisa tima Salombengang wita ati halusu nalino, yang artinya bahwa alangkah bahagianya engkau bila mengetahui Salombengang, atau jika engkau menjunjung tinggi Salombengang, maka engkau akan menikmati damai sejahtera. Sako anai dawi sangitima Salombengang ya utuho makarimu rimoa. Anai dawi sangitima Salombengang una papel hakkah ra'a. Yang artinya bahwa jika engkau tidak menghidupi Salombengang, maka hidupmu akan penuh dengan penderitaan dan petaka akan menghampiri hidupmu. Bahkan darah akan mengalir di sekujur tubuhmu. Karena itu Salombengang sebagai falsafah hidup masyarakat Seko, atau yang olehnya Salombengang atau melalui Salombengang orang Seko merefleksikan seluruh makna kehidupan dalam satu kesatuan yang kuat, menghargai perbedaan yang ada, menjaga perdamaian dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, kejujuran, kesetiaan, dan kasih dalam hubungannya dengan sesamanya manusia, dengan tumbuhan, dengan binatang, dan dengan Tuhannya.